Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang penjelajahan samudra ke Nusantara, yaitu ke Indonesia, oleh negara Eropa. Pengertian atau latar belakang penjelajahan samudra adalah penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda untuk menemukan jalur perdagangan baru ke wilayah Asia Tenggara, terutama Nusantara atau sekarang adalah Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga, seperti cengkeh, pala, dan lada. Penjelajahan ini dimulai pada abad ke-15 hingga 17. Bangsa Portugis adalah pelopor yang pertama tiba di Nusantara, seperti ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Kemudian bangsa Spanyol dan Belanda juga datang dengan tujuan yang sama. Mereka membuka jalur perdagangan dan mendirikan kekuasaan. Tujuan utama penjelajahan ini menguasai jalur perdagangan laut dan sumber daya alam di Nusantara. Selain itu, mereka juga menyebarkan agama dan budaya mereka. Penjelajahan ini berdampak besar pada sejarah Nusantara karena mulai era kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad. Yang pertama ada bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Nusantara. Tujuan utama mereka adalah mencari rempah-rempah. Tokohnya ada Vasco da Gama, tahun penjelajahan 1497 hingga 1498. Rutenya dari Lisbon, Portugal, menyusuri pantai barat, Tanjung Harapan, Cape of the Good Hope, Amerika Timur, Mozambik, Mabasa, dan Malinda, kemudian ke Hindia dan mendarat di Kulkuta, India. Tujuannya mencari jalur langit ke India untuk perdagangan rempah-rempah. Yang kedua ada Bartholomew Dias, tahun penjelajahan 1487 hingga 1488. Rutenya dari Portugal, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Cape of the Good Hope. Tujuannya menemukan ujung selatan Afrika dan membuka jalur ke Asia. Yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque, tahun penjelajahan 1504 hingga 1515. Rutenya dari Portugal, India, Goa, Malaka, Kepulauan Maluku. Tujuan menguasai pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Hasilnya, Portugis sempat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Setelah keberhasilan Portugis, Spanyol juga melakukan ekspedisi ke Asia. Tokohnya ada si Christopher Columbus, tahun penjelajahan 1492. Rutenya dari Spanyol, Samudra Atlantik, Kepulauan Bahama, Amerika, dan mendarat di Karibia. Tujuannya mencari jalur barat ke India, tapi justru menemukan benua Amerika. Yang kedua ada Ferdinand Magellan, tahun penjelajahan 1515 hingga 1521. Rutenya dari Spanyol, Samudra Atlantik ke Amerika Selatan, Selat Magellan, kemudian ke Samudra Pasifik, Filipina, dan meninggal di Mazdan. Tujuannya mencari jalur Kepulauan Maluku dari arah barat. Yang ketiga Juan Sebastian Elcano, tahun penjelajahan 1521 hingga 1522. Rutenya melanjutkan perjalanan ke Magellan, Kepulauan Maluku, Samudra Hindia, Tanjung Harapan, dan kembali ke Spanyol. Prestasi: dia menjadi orang pertama yang mengelilingi dunia atau melanjutkan ekspedisi Magellan. Hasilnya, Spanyol sempat menjalin kontak dengan wilayah timur Indonesia, namun dibatasi oleh perjanjian Tordesillas dan Saragossa yang membagi dunia menjadi dua, pengaruh Portugis dan Spanyol. Yang terakhir ada bangsa Belanda. Belanda datang paling belakangan tapi paling lama menguasai Nusantara. Tokohnya ada Cornelis de Houtman, tahun penjelajahan 1595 hingga 1597. Rutenya dari Belanda, Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia dan mendarat di Banten atau Jawa. Kemudian membuka jalur dagang langsung ke Nusantara dan mematahkan monopoli Portugis. 2. Jacob van Eyck, tahun penjelajahan 1598 hingga 1599. Rutenya dari Belanda, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, ke Banten, Ambon, dan Banda. Tujuannya melanjutkan misi dagang Belanda dan memperluas pengaruh di Nusantara. Hasilnya, Belanda mendirikan VOC dan kemudian menjajah Indonesia hingga awal abad ke-20. Kesimpulan dari penjelajahan samudra ke Nusantara adalah penjelajahan para bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara bertujuan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Penjelajahan ini membuka kontak langsung antara Eropa dan Asia Tenggara, memengaruhi pengembangan perdagangan dan politik,
di wilayah Nusantara. Namun penjelajahan ini juga menandai awal dari masa penjajahan yang berlangsung lama dan berdampak dasar pada sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat di Indonesia hingga masa modern. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.